minus 4 itu 0. Benar ya? Nah, artinya yang ini nggak bisa lagi. Ya, nggak bisa lagi sepertinya ya dipecah. Nah, sehingga ini menjadi ini S minus minus 1 ya. Jadi kita akan yang ini ya, S pangkat 3 itu akan menjadi penyebut ini ya. Kita memecah penyebut. Penyebut itu akan menjadi S minus minus 1 jadi S plus 1 ya, yang ini ya, S minus minus 1. Kemudian dikali ini tadi kan pangkat 3. S pangkat 3, ini S pangkat 2, ini S pangkat 1, ini S pangkat 0. Ya kan? Turun satu level, dia turun satu level, ini akan menjadi S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0. Ya kan? Sehingga level keduanya, dia turun satu level, dia akan menjadi 1 dikali S kuadrat. Artinya tinggal S kuadrat. Ditambah 0 dikali S pangkat 1. 0 dikali S 0 ya. Ditambah 4. 4 dikali S pangkat 0. S pangkat 0 artinya 1 ya. Bilangan di pangkat 0 itu 1. S kuadrat plus 4. Nah, jadi ini XS kita ya, XS kita akan berubah menjadi S plus 6 dibagi S plus 1 S kuadrat plus 4. Nah, ini ya. Jadi penyebut yang ini tadi kita pecah, dia menjadi seperti ini penyebutnya. Nah, langkah selanjutnya setelah penyebutnya kita pecah, kita akan mempartisinya ya, mempartisinya. Ini ada 2 karena penyebutnya itu di sana sudah terpecah jadi 2. Kita bikin ini di sini 2. Ini S plus 1. Ini orde 1, S plus 1. Nah, ini S kuadrat plus 4 ini orde kedua nih. Pangkat 2 kan? Karena ini orde 1, kita misalkan yang di atasnya adalah A. Karena di sini orde kedua, maka kita misalkan yang di sininya adalah BS plus C. Nah, ya. A, B, dan C akan kita cari. Ya. Coba di sini. Nah, jadi setelah ini kita akan cari A. A yang paling mudah karena A adalah di sini orde 1 tidak berulang, pakai kasus pertama. Jadi dia bisa langsung pakai cara pertama tadi menyelesaikan untuk mendapatkan A ya. Ibu jadi pakai A-nya langsung saja. A sama dengan penyebut di A tadi berapa? Berapa penyebut di A? S plus 1 ya. Penyebut di A itu adalah S plus 1 dikali dengan NSDS-nya. S plus 1 dikali S kuadrat plus 4. NS-nya adalah S plus 6 ya. S plus 6. Dengan S sama dengan minus 1. Penyebut di A kita nolkan. Coret, coret. Masuk S sama dengan minus 1. S sama dengan minus 1 itu adalah masuk ke sini, minus 1 plus 6, 6 kurang 1 itu adalah 5, kemudian minus 1 kuadrat plus 4 itu 5 ya, 5 sama dengan 1. A kita sudah dapat 1 ya. Nah, bagaimana Bu ini menentukan B dan C? A sudah 1 ya, A kita masukkan nanti atau Ibu tuliskan saja dulu, jadi XS kita setelah A-nya dapat, XS sama dengan 1 dibagi S plus 1 ditambah BS plus C ya, BS plus C. Nah, jadi A-nya sudah kita masukkan S kuadrat plus 4. Nah, apabila bentuknya seperti ini ya, jadi ini kita tidak bisa menggunakan pakai jalan yang kasus kedua tadi ya, nggak bisa. Jadi apabila kita ketemu model seperti ini ya, maka kita akan kali silang. Nah, kali silang itu ya. Ini dikali ini ditambah
penyebut yang ini dikali ini sama dengan pembilangnya. Pembilang kita adalah S plus 6. Pembilang kita di awal. Nah, ini ya, pembilang kita NS kita S plus 6. Jadi, Ibu kali silang ya, Ibu kali silang 1 dikali itu S kuadrat plus 4 ditambah ya, ditambah BS kuadrat plus CS plus BS kuadrat plus CS plus BS plus C ya, sama dengan S plus 6. Nah, sekarang kita lihat ini, kita gabungin dulu. S kuadrat ya, Ibu gabung dulu. S kuadrat itu adalah 1 plus B. S kuadrat plus yang S-nya itu CS plus BS itu ya, B plus C, kita susun saja. Plus 4 plus C. Sama dengan S plus 6. Nah, ini kita sudah melihat ya. Di sini tidak ada S kuadrat, sebelah kanan ini ya. Di sini ada S kuadrat, artinya S plus B ini adalah 0. 1 plus B. 1 plus B itu adalah 0, karena yang kanan tidak ada S kuadrat. Artinya B sama dengan minus 1. B sama dengan minus 1. Kalau B sama dengan minus 1, ya, Ibu ambil dulu yang di sini. B plus C, kita ambil dari sini ya, yang S. Di sini 1 ya, koefisien S ini adalah 1. Artinya B plus C itu sama dengan 1. Ya, C sama dengan 1 minus B. 1 minus B kita adalah minus 1. 1 minus 1 sama dengan 2. Nah, C kita dapat 2. Benar nggak di sini? 4 plus C sama dengan 6. Benar ya? 4 ditambah 2 itu adalah 6. Artinya kita sudah dapat B-nya min 1, C-nya 2. Masukkan ke sini. Ya, jadi Ibu tuliskan di sini. Ini masih XF, jadi agak panjang nih cerita. 1 dibagi S plus 1, ini tadi ya, S plus 1. B-nya min S, jadi ya, kita tulis di sini tetap BS tadi kan, min S plus C, plus 2 dibagi S kuadrat plus 4. Nah, tolong disimak ya, tolong diperhatikan di sini. Kalau ini mudah nanti ya, kalau yang ini ya, jadi ini kita harus kondisikan. Ini harus kita kondisikan. Ibu akan tabelnya tadi Ibu tulis di sini biar kalian bisa lihat ya. Sin omega T itu adalah omega dibagi S kuadrat plus omega kuadrat ya, XT XS. Cos omega T itu adalah S dibagi S kuadrat plus omega kuadrat. Nah, Ibu tulis di sini biar kalian paham ya. Sekarang ini ya, kita lihat ke sini. Kalau ini sudah pasti dia eksponensial ini ya. Kalau sin ya, sin omega T bentuknya harus seperti ini. Omega kuadrat. Dari sini kita tahu bahwa omega kita adalah 2 ya. 4 itu adalah 2 kuadrat. Artinya omega kita adalah 2. Artinya kita akan memecah ini sehingga dia akan berbentuk seperti ini dan ini. Ya. Jadi kita pecah, kita kondisikan dia menjadi bentuk yang baku. S plus 1 plus minus S dibagi S kuadrat plus 4 plus 2 dibagi S kuadrat plus 4. Ini ya. Atau kalau misalnya ini kita hapus saja 4 ini. Nah, 4 itu adalah 2 kuadrat. 4 kita hapus, 4 itu adalah 2 kuadrat. Nah, ya kan, 2 kuadrat itu adalah 4. S kuadrat plus 2 kuadrat. S kuadrat plus omega kuadrat. Omega kita 2. Ya. Omega dibagi S kuadrat plus omega kuadrat. Nah, sudah sama semua ya. Sudah sama, dia sudah menuju ke bentuk-bentuk yang baku, yang biasa, yang harus kita hafal ya. Jadi, XT adalah langsung kita inverse Laplace.
adalah Laplace inverse dari 1 dibagi S plus 1 minus, boleh di sini minus S dibagi S kuadrat plus 2 kuadrat plus 2 dibagi S kuadrat plus 2 kuadrat. Nah, dia sudah menuju bentuk tabel yang seperti Ibu buat itu. Ini kita langsung bisa menginverse, ini adalah eksponen minus T. Ya kan? Ini minus ya, S kuadrat plus omega kuadrat. Ini adalah minus cos 2T. Omega kita adalah 2. Nah, minus cos 2T. Ya. Plus omega ini adalah 2 ini adalah omega. Omega dibagi S kuadrat plus omega kuadrat. Yang ini dia. Artinya dia jadi sin 2T plus sinus 2T. Nah, hati-hati ya. Jadi 2 ini bukan koefisien dia ya. Bukan 2 sin 2T, bukan. Jadi 2 ini adalah omega. Ya. Jadi inilah XT kita. Ini kalau mau diteruskan UT, dia unit waktu. Jadi inilah XT kita dari soal yang di awal tadi. Orde kedua, jadi cos dan sin dia. Inilah hasilnya untuk orde kedua. Paham kira-kira dengan yang Ibu jelaskan ini? Mudah-mudahan paham ya. Kalau misalnya bingung, Bu, bingung gimana dapatnya seperti ini ya, boleh bertanya. Kalau lagi kuliah boleh. Kalau lagi ujian nggak boleh ya. Kecuali misalnya soalnya tidak jelas, boleh bertanya mengenai soal. Kalau mengenai jawaban, Bu, kalau misalnya ini kos atau sin, Bu? Nah, nggak boleh itu. Ibu no comment ya, Ibu nggak bakalan jawab ya. Nggak bakalan Ibu jawab. Jadi kalau lagi kuliah, misalnya bingung, tanya-tanyalah sebanyak-banyaknya ya. Ibu nggak bakalan marah, Ibu akan senang ya dan dengan biar kalian paham. Yang penting kalian paham. Ini sebenarnya ini contoh yang mudah ya. Orde kedua, ada contoh yang agak susah yang dimana kita harus mengkondisikannya. Pokoknya dia harus bentuknya seperti ini. Pokoknya ada pangkat 2, ada omega kuadratnya. Yang ini dia belum kombinasi nih. Ini dia belum kombinasi, ini murni sin dan cos saja. Ya. Ada yang tadi sudah Ibu tuliskan kombinasi dengan eksponen. Kalau dia kombinasi misalnya eksponen min 2T sin omega T. Maka di sini S plus A ya. S plus A pangkat 2 di sininya. Ini juga kalau di sini ada eksponen misalnya min AT, di sini S plus A di sininya. Di sini juga S plus A kalau ada S-nya. Jadi untuk inverse Laplace ya, metodenya menggunakan metode pecahan parsial. Pecahan parsial, inilah metode pecahan parsial. Jadi untuk yang ini kita menyelesaikannya dengan 3 kasus. Ya, 3 kasus. Kasus 1 orde 1 tidak berulang. Kasus kedua orde 1 berulang yang tadi. Kasus ketiga orde kedua. Dicatat dulu, dipahami, nanti Ibu akan kasih latihan soal ini. Sudah? Tidak ada yang ingin bertanya?
Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita latihan ya. Ibu akan kasih soal, kalian kerjakan. Boleh kirim, kalau misalnya Bu agak susah tulis-tulis di sini, boleh kalian tulis, kerjakan di kertas kalian, kalian foto, kirim ke WA ya. Kirim ke WA Ibu biar kita bahas sama-sama. Ibu cuman pengen kalian paham atau tidak. Nah, jadi ini ada dua soal ya. Soal satu tuh ya, XS sama dengan 8S dibagi S pangkat 3. Nah, pangkat 3 artinya kalian harus memecah seperti yang tadi pakai cara Horner tadi ya, minus 3S kuadrat minus 9S minus minus 5. Terakhir itu 5 ya. Itu soal satunya, tentukan XT semua ini ya, yang diminta XT. Jadi diminta menginvers huruf besar ini ya, XS. Nah, dengan soal kedua, 2S kuadrat plus 6S plus 5 ini dibagi S pangkat 3 minus 4S kuadrat plus 5S. Nah, tentukan XT. Dua-duanya ini diminta XT. Ya, karena ini apa namanya polinomial tingkat tinggi DS kita ini, jadi kita harus pecah pakai cara Horner tadi ya. Bisa. Ini lihat, ini S pangkat 3, pangkat 2, S. Ini sebenarnya S bisa dikeluarkan. Sini S dikali S kuadrat ini ya. Minus 4S plus 5. Nah, bagaimana kalian memecah, menyelesaikannya? Ya, Ibu mau lihat. Coba kalian selesaikan dulu. Dua-duanya agak susah. Ya, dua-duanya agak susah. Dia sudah kombinasi ya. Coba Ibu lihat nomor 1. Apakah dia, kalau nomor 2 dia kombinasi. Kalau nomor 1, 8. Oh, ini 8S minus 4 ya. Nomor 1 8S minus 4. Nah, ada minus 4-nya. 8S minus 4 dibagi S pangkat 3 minus 3S kuadrat minus 9S minus 5 ya. Ada minus 4 gitu. Oh, kalau soal 1 dia kombinasi antara orde 1 orde 1 tidak berulang dan orde 1 berulang. Kalau soal kedua adalah soal apa namanya, orde kedua, nanti dia menuju orde kedua. Nah, coba diselesaikan dulu. Kalau misalnya mau coba di papan tulis kita boleh, lebih bagus ya. Kalau misalnya tidak bisa, boleh dicoret-coret di kertas kalian, nanti foto kirim ke Ibu, nanti biar Ibu tuliskan di sini. Kita bahas sama-sama.
DS, penyebut yang di bawahnya itu pecah dulu, sampai dia tidak bisa dipecah lagi. Soal nomor Izin Bu, XS kita sama dengan, Ibu ini jawabnya di papan atau di kertas tadi Bu? Dikirim ke Ibu. kalau mau di papan lebih baik, tapi kalau misalnya Bu agak susah, misalnya mau tulis-tulisnya boleh dikirim ke Ibu. Kalau mau di papan boleh. Iya Bu, soalnya kalau di papan takutnya sinyalnya itu susah Bu. Jadi saya kirim di WA Oh, Bu. kirim saja, kirim ke Ibu, tapi laptop Ibu ini belum diaktifin WA-nya, nanti Ibu tulis saja di sini. Boleh. Atau kirim di grup saja ya, biar sama teman-temannya ini ya. Atau malu? Kalau malu kirim ke Ibu juga boleh. Kalau mau temannya lihat, kirim di grup grup WA grup ya, WA grup di SK Palembang ini ya. Dia akan menjadi 3 bagian ya. 1, 2, 3 ya, benar ya. Sini berulang ya. Nah, kalau itu dia jadi 2 dulu, dia berulang, nanti partisinya baru jadi 3 dia. Boleh? Kirim ke Ibu boleh? Kalau yang sudah, kita bahas sama-sama. Jadi yang ini soalnya yang pertama tuh dipecah 3 ya Bu? Dia bakalan dipecah 3 karena di sini berulang. Benar, dipecah 3. Baik Bu. Izin aja Bu, Boleh. bukannya dipecah dulu, bukan berulang Bu ya? Iya, berulang. Makanya Oh, dia jadi bukannya tidak nanti. berulang. Yang ini berulangnya 2 Saya kali. dapatnya tidak, saya Coba. dapatnya tidak berulang Bu. Oh, tidak berulang. Coba kita lihat. S pangkat 3 min 3S kuadrat min 9S minus 5. Benar ya soalnya ini. Coba. Silvani dapat berapa? Ini, memecah Dapat ini. ininya A per S min 1 plus BS plus C per S kuadrat min 4S min 5. Enggak, yang di bawah berapa? Yang di bawah? Yang ini dulu, yang di sini. Jangan di Yang di partisi situ dulu. Silvani dapat S min 1, Uh-uh. oh S plus 1, S plus 1 Bu maksudnya. S plus Uh-uh. 1. Nah, Iya. Silvani itu di bawah itu S kuadrat min 4S min 5 Bu. Tidak berulang. Maksudnya dengan orde kedua ya? Orde 1 dan orde 2 Iya. dapatnya. Oh, coba Uh-uh. kita cek ya. Ini mungkin Silvani ya, mungkin Silvani mungkin ada yang salah sedikit ya. Coba Ibu tuliskan. Atau ada yang lain dulu? Ada yang lain. Kalau Ibu lihat, Punya Heli ini ada 3 Bu.
Nah, coba Hel ini jadi berapa Hel ini? Ini penyebutnya diubah pecahnya. DS kita ini. Kalau untuk yang itu tadi kan jadinya dipecah, kalau yang tuh S-nya itu S min Heeh, 5 sama ya. S plus 1 pangkat 2. Benar ya. Jadi Silvani mungkin ada yang ini ya. Coba lihat ya, kita sama-sama nggak apa-apa namanya kita belajar. Soal kita tadi 8S minus 4 ya kan, dibagi S pangkat 3 minus 3S kuadrat min 9S minus 5. Nih, 5 ya. Nah, jadi kita mau memecah DS ini. DS kata Ibu tadi kalau cara Horner dia pakai koefisien ya. Koefisiennya 1 minus 3 minus 9 5 ya. Ini 5 ya, 5. Kita mau mengenolkan yang di ujung, artinya di sini kita harus cari dia minus 5 biar 0 ya. Coba-coba, ini Ibu cobanya pakai 5 ya di sini ya, 5. 1 yang ini turun, 1 kali 5 ini adalah 5 ya kan. Kita tambahkan dengan minus 3, 5 kurang 3 itu jadi berapa? 2. 5 kali 2 10, minus 9 ditambah 10, 1, 5 di... salah ya? 1 dikali 5. Oh iya, Ibu salah di sini. Benar ini ya. Ibu salah di sini. Nah, nah, ini benar. Soal kita minus ini. Nah, sini minusnya ya. Ya kan? 1 minus 3 minus 9 minus 5. Nah, artinya kita mau cari plus 5 di sini. Ini benar, 1 dikali 5 itu adalah 5. Ya kan? Minus 5 plus 5 itu 0. Nah, di sini, nah ini bisa dipecah lagi nih. Pecah lagi. Kita ini plus semua, artinya di sini kita cari, di sini kita cari minus 1. Ya kan? Minus 1, 1 plus 1 dikurang 1 itu 0. Ya kan? Di sini 1 turun, ini Ibu coba karena kita harus minus, Ibu coba minus 1. 1 dikali min 1 itu min 1, 2 kurang 1 1, 1 kali min 1 benar min 1. Ya. Nah, dia ini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 sudah pecah dia. Ya. Pecahnya jadi 3 ini ya. Pecahnya dia jadi 3. Jadi dia jadi begini, 8S minus 4 dibagi. Nah, kalau posisi yang ini di sini, ya artinya di sini S minus 5. Ya kan? S minus minus 1. S minus minus 1 jadi S plus 1. Nah, ya, untuk sini, dia S minus angka yang di sini. Untuk yang di sini, ya, untuk yang di sini, ini S pangkat 3, turun 1 level, S pangkat 2, turun 1 level, S pangkat 1. Jadi 1 dikali S. S, ya. Kemudian ini juga, ini tadi S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0. S pangkat 0 itu adalah 1. 1 dikali 1, 1. Nah, ini karena ini sama, ya, kita buatnya dia menjadi berulang. 8S minus 4 dibagi S minus 5, S plus 1 pangkat 2. Nah, benar ya? Begini, mungkin Silvani mungkin ada yang keliru mungkin sedikit. Benar ya? Jadi, dia menjadi seperti ini. Kemudian, mana ya Ibu mau meminimize ini nggak bisa ini ya. Ntar dulu kita pindahin dulu ini. Nggak bisa juga ini ketutup sama ini. Nah, ini sudah dapat ya. Jadi partisinya benar. Kata temannya tadi ya, Helini tadi ya. Dia kita mempartisinya menjadi 3 bagian. 1, 2, kemudian 3 di sini ya. Ini lagi ngehang dia nggak ini ya, nggak bisa Ibu minimize video kita ini. Nggak bisa di ini atau nah nggak bisa juga dia. Untuk jawaban tadi sudah hari ini kirim di WA, Bu. Sudah ya, coba Ibu cek dulu. Nomor 1 ya, kita cek dulu.
Jadi pecahannya benar, dia jadi 3. Ibu lihat dulu ya. Sebentar Ibu cek jawaban temennya ini, jawaban dari Hel ini. Eksponen pangkat 5T benar, minus eksponen pangkat min T plus 2T eksponen pangkat min T benar ya. Nah, Ibu harap kalian semua bisa ya, jawabnya benar. Jadi, nggak sia-sia ya, Ibu ngoceh ya. Ibu takutnya Ibu sudah ngoceh panjang lebar. Nah, ini bisa kita minimize. Nah, nih, benar ya jawabannya. Ibu harap yang lain ini tadi mungkin agak ada salah sedikit ya. Jadi kalau salah sedikit fatal dia jadi ya. Jadi harus dicek benar-benar. Nah, ini benar ya. Ini kali ini karena dia sama kita bikinnya seperti ini. Ya. Jadi di sini S-5 beda sama yang ini, sama berulang. Ini yang berulang kita tulis dari pangkat 1 sampai pangkat 2. S plus 1, pangkat satunya ini, S plus 1 kuadrat. Nah, jadi tadi ada yang sudah bisa jawab. Yang ini mau kalian pakai A, B, C, boleh, terserah ya. A sama C pakai cara biasa, A sama C pakai cara biasa. B ini pakai faktorial tadi ya. Jadi B, khusus untuk B, dia 1 dibagi N min K faktorial. N min K faktorial. N-nya adalah 2, ini ya. K-nya adalah 1 ya. Biar kalian tidak bingung, kalian pakai di sini A1, A2 saja ya. Atau di sini, sini. K yang ini sama saja. Ini pangkat 1 di sini, K. K-nya sama dengan 1 ini. Ini yang paling tinggi itu kita sebut N. Ya. Jadi 2 dikurang 1 faktorial. Dikali D per DS. Jadi diturunkan terhadap S sebanyak N min K juga. Jadi N min K dikali pangkat paling tinggi S plus 1 kuadrat kali NS dibagi DS. Ini soal awalnya. Dengan S per 1 sama dengan 0, S sama dengan minus 1. S sama dengan minus 1 ya itu ya. S sama dengan, nah nggak muat. S sama dengan minus 1 dimasukkan saja. Ini dapatlah ini. Jadi ini nanti benar ini temannya tadi sudah jawab. Ibu coba lihat lagi ya. 1 minus 1 dan 2. Jadi A sama dengan 1. Ini ya, A sama dengan 1. B sama dengan minus 1. C sama dengan 2. Ini benar jawaban temannya ya. A1, B-1, C2. Tinggal kalian masukkan di sini. Ya. Jadi dia masih orde 1, jadi belum ada sin atau cos. Jadi kalau mau kita masukkan tadi 1 min 1, 2 ya. 1 per S, 1 per S minus 5, ini masih XS ya. 1, coba. B-nya min 1 jadi min 1 dibagi S plus 1, min 1 dibagi S plus 1. Yang ini tadi C-nya 2, 2 dibagi S plus 1 kuadrat. 2 dibagi S plus 1 kuadrat. Nah, XT menuju ke bentuk yang membaku. Ini eksponen pangkat 5T. Ya, minus eksponen pangkat minus T plus 2T eksponen min T. Nah, UT kalau mau dituliskan dalam UT. Ya, kalau di buku Agatha dia lengkap UT katanya. Unit waktu. Nah, benar ya. Jadi, Ibu harap yang lain bisa ya. Ini masih orde ke-1 ya. Yang soal kedua dia sudah main di orde kedua pakai sin atau cos, dia sudah kombinasi dengan eksponensial juga ya. Jadi kalau contoh Ibu tadi belum kombinasi ya, kalau yang ini sudah kombinasi. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Yang dua, ada yang sudah dapat untuk soal kedua? Jadi soal 1 kita sudah dapat, ini hasilnya. Yang kedua, bagaimana yang kedua? Yang kedua, Ibu kasih bocoran. Yang kedua, orde kedua nanti ketemunya ya. Orde kedua, Izin, Bu. iya boleh.
Gimana, Untuk Helini? soal kedua tadi boleh dilihatkan lagi nggak, Bu? Soalnya tadi Elin baru tulis soal pertama. Soalnya, ini soalnya. Nih, soalnya. Soalnya 2S kuadrat plus S plus 5 dibagi S pangkat 3 min 4S kuadrat plus 5S. Ya, ini dibagi S semua, bisa penyebutnya ya, ini S, S, S. Jadi S-nya bisa, S pangkat 1 bisa dibawa keluar. Dicoba lagi, Ibu mau lihat untuk yang orde kedua, dia akan menjadi orde kedua ini. Izin tanya, Bu. Ya, boleh? Kalau misalkan S-nya itu dikeluarin cuma satu, boleh nggak, Bu? Boleh, Boleh, Bu. boleh. Mm-mm. Ini kan Baik. sudah kelihatan S pangkat satunya bisa keluar. Nah, tinggal sisanya itu bisa nggak dipecah lagi. Dia akan menjadi unit step nanti ya. Kalau per S itu unit step kan, bukan eksponensial. Jadi bisa. Jadi kalau dia dalam bentuk super S, ya, dia akan jadi unit step. Ada yang bisa Ibu tuliskan lagi di sini soalnya ya, biar mudah kita membahasnya nanti. Ibu tulis dulu soal kita ini XS. Nah, ini ya, XS sama dengan 2S kuadrat plus 6S plus 5 ini ya,
Yang terakhir itu 5 dibagi S. Ini Ibu sudah keluarkan S-nya. S kuadrat minus 4S plus 5. Nah, apakah S kuadrat min 4S plus 5 ini bisa dipecah lagi atau tidak? Kira-kira menurut kalian. Ya, ini S tadi kan, S tadi Ibu pecah di sini. Bisa dikeluarkan S ini sehingga dia S dikali S kuadrat min 4S plus 5. Nah, kira-kira yang ini bisa nggak dia dipecah lagi jadi orde ke-1 misalnya? Bisa nggak? Itu tidak bisa, Bu. Pakai orde 2. Nggak bisa ya. Dia jadi orde kedua ya. Kecuali kalau ini Ibu kasih minus ya. Kalau minus bisa kan ya? Karena 5 ketemunya sama 1. Dia dikali dia jadi 5, kemudian selisihnya jadi min 4 ini kan ya. 5 sama 1. Tapi kalau 5 sama 1, dia nggak bakalan selisih kalau di sininya plus. Dia akan jadi 6 plus 6. Ya kan? Sehingga dia hanya seperti ini. Tidak bisa kita pecah lagi. Artinya nanti kita orde kedua. Nah, bagaimana ini? Ya, ini. Ada yang sudah bisa hal ini? Ini apa berarti hasil akhirnya itu berubah ya Bu? Jadi cos sama sin ya? Benar, dia jadi cos sama sin. Nah, Oh, sudah tinggal dikirim di WA Bu. iya, tinggal kalian ini pecah, dia kan jadi 2 bagian ini. Nah, pecah jadi 2 bagian, ini S kuadrat min 4S plus 5. Yang di atas ini orde 1 A saja, ini orde kedua jadi BS plus C. Nah, kalian cari A, B, dan C. A pakai cara biasa tadi ya, yang kata Ibu tadi di awal. B dan C pakai kali silang, samakan dengan ini, pembilang ini. Dapat B dan C nanti. Untuk jawabannya sudah ini kirim di WA. Coba, hal ini. Mana? Hal ini sudah WA Ibu ya. Kita cek dulu. Bangun eksponen. Dua S kuadrat. Soalnya benar ya soal Ibu. Nah, ini A, B, dan C. A, B, dan C. A-nya dapat berapa nih? A 5 per S ya. A-nya itu 5. A-nya 5 kalau di sini ya. 5 per S. Oh, bukan 5 ya. Salah Ibu, bentar. Seper S, benar. Seper S di sini. 12, iya benar. 12. S min 2, benar. Iya benar. Eksponen pangkat 2T cos T plus 12 eksponen pangkat 2T sinus T plus 1, benar. Ya, UT. Bisa nggak terus tulis di sini? Hal ini. Papan tulis? Nggak bisa? Nggak bisa Bu. Nggak bisa ya. Ibu tuliskan saja ya untuk teman-temannya yang lain. Jadi benar ya. Ibu harap yang lain juga bisa ya. Jadi A pakai cara yang sama ya. A pakai cara yang sama. A sama dengan penyebutnya itu adalah S. NSDS kita ini NSDS kita ya. NS dibagi DS dikali 2S kuadrat plus 6S plus 5 dibagi S kuadrat minus 4S plus 5. S sama dengan 0 ya. Yang di sini kita nolkan sehingga S sama dengan 0. Nah, oh ini ada S-nya. Ini ya. Ini ada S dikali ini. Nah, ini kita coret. Masuklah S sama dengan 0. S sama dengan 0 tinggal masukkan saja. Ini 0, 0, jadi tinggal 5 yang di atas ini. Ini 0, 0, 5, 5 bagi 5, 1. Nah, dapat A-nya 1. A-nya di sini kita ganti dengan 1. A-nya jadi sama dengan 1. Nah, kali silang sama dengan ini ya. Sama dengan kali silang. Ini kali ini.
Jadi Ibu kali silang itu S kuadrat minus 4S plus 5 plus BS kuadrat plus CS kuadrat, CS plus CS. Sama dengan pembilang yang di atas itu, sama dengan NS. 2S kuadrat plus 6S plus 5. Ya. Kita lihat yang kuadrat, ini ya. Yang kuadrat di sini adalah B tambah 1 ya, tambah S kuadrat itu. B tambah 1 sama dengan 2, Ibu langsung saja ya. Artinya B sama dengan 2 kurang 1, B sama dengan 1. Ya. Nih, ini sudah kita coret, sudah kita selesaikan. Ini ya, ini sudah selesai. Sekarang yang ini. Sekarang yang S ya. S ini C minus 4 ya. C minus 4 dikali S sama dengan 6. C sama dengan 6 tambah 4, 10, benar ya? 6 tambah 4, 10, benar ya? 10. Nah, ya. 6 tambah 4, 10. Iya, ya. Sisanya 5, ini 5. Benar ya? Jadi langsung masukkan ke sini, masukkan lagi ke sini ya. Dia akan menjadi berapa itu? Jadi 1/S. B-nya sama dengan 1. S plus 10 dibagi S kuadrat minus 4S plus 5. Nah, itu ya. Ini masih XS atau Ibu tulis di sebelah saja. Ibu tulis di sebelah ini jadi XS. Ini kita pakai merah saja. XS sama dengan 1/S ditambah S plus 10. Jadi sudah ada nilainya dibagi S kuadrat minus 4S plus 5. Nah, dia akan mengarah ke sin dan cos, tapi dia kombinasi dengan eksponensial. Nah, ini Ibu tulis dulu ya. Ini XT, ini XS. Kombinasi ya, kombinasi eksponen min AT sin omega T itu sama dengan omega dibagi S plus A kuadrat plus omega kuadrat. Eksponen min AT cos omega T itu adalah S plus A, kombinasi dengan eksponen dia. S plus A kuadrat plus omega kuadrat. Nah, dia akan menuju ke sini nanti. Sekarang, kan tadi kata Ibu, dia akan menuju sinusoida. Kalau ini kan dia 1/S, artinya dia unit step. Jadi 1 ya nanti inverse Laplace-nya. Yang ini permasalahannya, kita harus memecah kalau dia tidak kombinasi, dia S kuadrat plus omega kuadrat ya. Kalau dia tidak kombinasi, dia S kuadrat plus omega kuadrat. Ini untuk yang sin omega T. Ya, omega dibagi ini. Apabila dia tidak kombinasi, kita tidak bisa mengubah ini menjadi ini, ya kan? Kita tidak bisa. Yang kita lihat dari sini, kita bisa mengkondisikan dia menjadi ini. Nah, ini bisa kita kondisikan. Ya, kita bisa kondisikan dia menjadi seperti ini. Bagaimana? Begini, 1/S plus, ya, kita kondisikan dulu. S minus 2 kuadrat. Min 4S. Benar nggak? Nah, benar ya. Kalau ini kita lihat, ini S min 2 kuadrat adalah S kuadrat. Benar di sini. Min 2 kali S kali min 2. Jadi min 4S. Benar di sini min 4S kan ya? Plus 4. Minus 2 kuadrat itu plus 4. Plus 4, tapi kita di sini 5. Artinya tambah lagi 1 plus 4 plus 1. Jadi 5. Nah, benar soal kita sekarang. Artinya dia menuju ke sini. Ya. A yang ini adalah minus 2. Omega yang ini artinya sama dengan 1. Ini kita bisa bikin 1 kuadrat. Artinya tetap 1 dia ya. Artinya omeganya sama dengan 1. Nah, dia menuju ke sini. Sekarang di sini ada S,
ada 10 ya. S plus A dia akan menjadi cos di sini karena A kita adalah min 2, artinya kita kondisikan di sini S min 2. Ya kan? Biar sama, ini harus sama dengan ini. Ya kan? Ini sudah sama dengan ini, S min 2. Tapi persoalannya soal kita adalah S plus 10. Artinya kita harus tambah dengan 12. Biar tidak mengubah nilai dari soal kita. Jadi S min 2 plus 12 itu adalah S plus 10. Sudah benar kan? Nah, sekarang kita pecah, kita susun, kita kondisikan namanya. Kita kondisikan seperti ini. Kita kondisikan, sekarang Ibu mau mengkondisikannya, ini selanjutnya ya. Seper S plus Ibu akan kondisikan, ini kita tulis dulu S min 2. Nah, salah itu. Coba kita. S minus 2 kuadrat plus 1 kuadrat ya. Biar paham ya, pangkat 2 semua di situ. Ini harus S min 2, biar dia jadi cos. Karena ini plus 12 ya, yang ini per ini bisa kita partisi ke sebelah. Jadi plus 12 dibagi S minus 2 kuadrat plus 1 kuadrat. Mau ditulis kuadratnya boleh, mau tidak boleh. Karena 1 di pangkat berapapun tetap 1. Ya. Sekarang ini sudah sama. Ya. Ini sama dengan ini. Ya kan? Ini sama dengan ini. Sekarang yang ini 12 koefisien. Omeganya 1. Anggap saja di sini 1. Kalau misalnya secara bodohnya ya. Biar kita mudah membayangkannya. Jadi 12 dikali 1. 1 ini adalah omega. Dibagi S min 2 kuadrat plus omega kuadrat. Nah, sekarang kita bisa langsung menginverse-nya. XT adalah Laplace inverse dari yang di atas ini. Ibu langsung masukkan hasilnya. Ini adalah 1. Ya kan? Yang ini adalah yang ini. Inverse Laplace-nya adalah ini. Jadi plus eksponen 2T cos omega T. Omeganya 1, cos T. Ya. Plus, nah 12 itu koefisien dia. 12 kali eksponen pangkat 2T sinus T. Nah, ini UT. Nah, inilah hasilnya untuk soal kita. Jadi kita harus pandai-pandai mengkondisikannya. Benar ya? 1 plus eksponen 2T cos T plus 12 eksponen 2T sinus T. UT. Paham? Dengan penjelasan Ibu, kita batasin dulu sini. Nah, ini jawabannya. Atau masih ada yang bingung, boleh bertanya. Ya. Jadi kita harus pandai-pandai mengkondisikan, ini dia sudah kombinasi ya. Jadi kita tidak mungkin mengubah ini menjadi S kuadrat plus omega kuadrat. Enggak mungkin kan ya. Nah, jadi ini kemungkinannya dia akan menjadi seperti ini. Nah, ternyata setelah kita pecah dia jadi ini. Artinya omeganya sama dengan 1 di sini. Sehingga kita bisa ya menginverse Laplace dari soal awal tadi, dia dapat menuju ke sin atau cos ya. Jadi harapan Ibu bisa ya kalian ya sampai sini menginverse, mau dibalik-balik dari fungsi waktu ke Laplace kalian sudah bisa menyelesaikannya. Dari Laplace mau diminta lagi ke dalam kawasan waktu kalian bisa selesaikan. Jadi dengan menggunakan metode pecahan parsial ini. Ada pertanyaan sampai sini? Paham? Paham ya? Mudah-mudahan ya. Jadi nanti materi yang di PPT tadi akan Ibu masukkan di e-learning ya. Kalian bisa pelajari lebih lanjut. Masih banyak soal-soal latihan di sana ya. Sudah diselesaikan, jadi kalian bisa untuk latihan di rumah. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ibu stop dulu ini.
Sepertinya dia ngehang di sini, tidak bisa menutup papan tulisnya lagi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu rasa kuliah kita cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Oke ya, langsung keluar saja ya. Laptop Ibu ngehang ya, nggak bisa end ini kayaknya ya. Lagi ngehang dia. Makasih, Baik, Bu. Bu. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama. Terima kasih. Iya, oke. Nah, ini baru bisa.